bisa dilihat oleh kamera, bisa tergambar. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia bisa berkoneksi dengan kita? Assalamualaikum. Nih, dia muncul kan? Iya. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak. Pangapunten. Ini beneran? Asli ini ya. Perhatikan dulu. Berarti nyata. Hampir sama. Ini aslinya berarti pakai putih ya. Iya. Tengkorak. Ini coba lihat. Mana? Nih. Ini kan. Wahai. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ini. Hah? Berarti ini di Mahut mungkin. Iya. Astagfirullahaladzim. Coba lihat teman-teman, lihat, perhatikan. Kamu lihat nggak? Tulang doang ini ya. Ini di belakangnya, ini di rambutnya ini. Sudah wujudnya seperti tanah nih. Perhatikan. Ini sudah mirip seperti tanah. Apakah bisa dilihat oleh kamera? Bisa tergambar? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia bisa berkoneksi dengan kita? Assalamualaikum. Nih. Dari sudut fisik sudah seperti ini pun kita mengucapkan salam pada beliau pun tidak nyambung karena tidak satu dimensi ya. Tidak ada sinyalnya. Jadi bagaimana supaya kita sinyalnya nyambung? Ya wifi kita ini diaktifkan. Jalur wifi kita dalam pikiran kita aktifkan supaya nyambung. Yuk. Bisa nggak? Bisa nih ya. Kita lihat tutorialnya. Yuk. Jangan terlalu kaku, lentur saja. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Coba dulu. Berarti ini tubuhnya ketanam di sini nih. Ini mungkin tengkorak terdahulu ini, tapi yang ini nih, yang sudah seperti itu, tubuhnya ketanam di sini. Inilah yang dinamakan tapa pendem. Tertimbun oleh ini, ya, rimbunan ini. Mungkin ada makna di balik semua ini. Mari kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Pangapunten. Tepangaken nami kula tarto, Mbah. Mundur dulu. Mas. Aduh. Itu. Astagfirullah. Ampun. Bangkit. Dia muncul kan? Iya. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Assalamualaikum, Mbah. Pangapunten. Ini beneran? Asli ini ya. Perhatikan dulu. Berarti nyata. Hampir sama. Ini aslinya berarti pakai putih ya. Iya. Kok bersih nggak? Maksudnya gini loh. Secara logika saja. Kalau tertimbun tanah, setidaknya ini kan kotor. Pakaiannya ini bersih nih. Melong ini ya. Melong. Habis dicuci mungkin. Gini aja. Kita selalu melihat dari sudut pandang yang lain. Ini yang dimaksud ya. Jadi dengan bersihnya pakaian dia itu mencerminkan bersihnya, sucinya batin dia gitu. Baik. Inilah mudah-mudahan bisa tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Pangapunten, Mbah. Pangapunten, sampun ganggu panjenengan. Ngapunten. Jadi
tadi tidak tahu bahwa panjenengan itu masih hidup. Mohon maaf atas anggah-ungguh kami, sopan santun kami yang tidak selaras dengan panjenengan. Mohon maaf sekali. Alhamdulillah nggih, Mbah. Eh, Perkenalkan, tepangaken nami kula Tarto saking Cilacap. Ini Mbah, eh, kebetulan panjenengan bisa bangkit dan saya bisa berkomunikasi dengan panjenengan. Justru inilah yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya minimal saya bisa mendapatkan petuah dari panjenengan gitu. Iya Mbah. Heeh. Gini Mbah. Jadi kan sebelum saya ke sini Mbah, saya sempat ngobrol-ngobrol beberapa warga dan satu warga ke warga lainnya itu berbeda-beda versi yang mengatakan seperti ini, termasuk para kiai ataupun paranormal yang sudah memahami tentang keberadaan gua ini pun berbeda juga. Tapi sekarang saya mengalami sendiri bertemu dengan jenengan yang melakukan tapa pendem di sini. Iya, jadi kami itu untuk melakukan tadabbur alam, pikir jalan. Barangkali ada masukan buat kami, Mbah, maksudnya. Iya. Nggih ngaos, nggih ngaos. Yang suka weruh lah, nggih. Nggih, lelas siap-siap, Mbah, siap. Katanya kita harus rendahkan ego dulu, batinnya dilerepkan dulu, mengendapkan dulu, supaya paham dari pitutur-pituturnya. Baik, Mbah. Nggih. Baik, Mbah. Insya Allah. Ini teman-teman, sedikit supaya nanti tidak bulat ya. Beliau sengaja menanamkan tubuhnya di sini dalam timbunan tanah di situ itu. Itu orang-orang yang melihatnya katanya bejo atau beruntung. Memang betul, tapi ketika berpikir, nah hanya melihat pun tidak bisa beruntung ketika tidak paham, tidak memahami makna di balik semua itu. Dan tidak menjadi geser anggapannya, prasangkanya. Baik Mbah, saya siap mendengarkan pitutur Mbah. Ini maksudnya bagaimana Mbah? Nggih. Nggih. Ini luar biasa. Ini dialami oleh hampir semua orang di dunia ini yang hidupnya itu tersendat-sendat, ekonominya tidak bisa bangkit karena ternyata karena dia sendiri yang nyaman di situ, yang meminta. Nah, ini seperti penggambaran tadi, beliau sengaja di timbunan ini untuk belajar berdamai dengan sesuatu yang ditimbunnya dulu. Nah, sesuatu yang ditimbun itu adalah energi ataupun energi negatif itu emosi negatif dalam diri kita. Nah, emosi negatif yang tanpa disadari selama ini sudah tertimbun oleh diri kita. Tertimbun numpuk. Nah, ini beliau sengaja di situ untuk pengeling-eling sebagai jagat besar dan jagat kecil untuk berdamai dengan sesuatu yang ditimbun kita sendiri. Berdamai dengan masalah ya. Berdamai dengan masalah yang dimaksud emosi negatif tadi seperti kegelisahan, kekhawatiran, dendam, luka batin, merasa diselingkuhin ataupun dan lainnya itulah banyak sekali ya, ketakutan yang berlebihan. Nah, itu adalah timbunan yang tanpa kita sadari. Nah, pertama beliau sengaja berdamai di sini di depan pintu ya. Sengaja di depan pintu supaya nanti bisa dilepaskan dengan leluasa. Setelah berdamai dengan masalah itu, lalu lepaskan, biarkan mengalir. Biarkan mengalir ke semesta seperti layaknya es batu yang dialirkan ke air. Lama-lama kan memudar, terurai seperti air sana sama. Nah, lepas, tinggal kosong.
tinggal kosong di sini. Tinggal kosong itu kita memberikan ruang yang kosong. Ternyata semua ini hanya konsep saya yang selama ini memegang-megang masalah saya sendiri. Ya itu, jadi simple tapi kita mempersulit diri. Nah setelah itu, setelah kosong, izinkan keberlimpahan hadir, izinkan rezeki datang. Karena Tuhan akan mengisi. Jangan sampai diblokir. Ya. Blokir itu tanpa kita sadari, kita itu menolak. Tidak yakin, mengatakan nggak mungkin lah. Kan saya hanya kuli, saya hanya pedagang ini. Nah itulah yang membatasi. Kita sendiri yang membatasi, yang memblokirnya. Yuk kita leluasa tanpa batas, izinkan rezeki masuk. Izinkan rezeki masuk, apapun usahanya, baik itu pedagang kecil, pedagang besar, ketika kita mengizinkan ya tanpa batas. Yang penting apa? Diawali bersyukur dulu, dilandasi bersyukur. Ini dasar ini syukur dulu, sementara timbunan-timbunnya udah lepas, nah kita sudah bersama semesta, hidup bersama Tuhan yang tanpa batas. Gini Mbah, alhamdulillah Mbah. Tapi begini Mbah, banyak orang sekarang yang sudah didoktrin Mbah, didogma oleh banyak orang bahwa katanya itu rezeki susah ya, orang kaya katanya begini-begini. Nah, itu bagaimana Mbah? Nggih. Nggih. Tergantung kita mau memutuskan memilih yang mana ya. Mau mengalami kebahagiaan atau mengalami kesengsaraan terus-menerus. Nih, ini penting nih. Selama ini kita pilihan kita sendiri, sedangkan Tuhan tinggal mengiyakan. Mau memilih sengsara atau memilih bahagia. Kalau memilih bahagia, ya silakan. Kita lepaskan semua tadi kotoran batin kita yang selama ini mengendap, tertimbun, menumpuk-numpuk sehingga menghambat rezeki masuk. Rezeki masuk tidak mau karena masih ada kotorannya. Kotoran benci, kotoran dendam, kotoran luka batin. Kotoran, segala kotoran yang ada dalam diri kita, lepaskan, ayo. Begitu ya, sebenarnya begitu Bang ya. Jadi maksud Mbak memberikan erang-erang ini untuk kita sengaja menanam itu dalam timbunan, gitu maksudnya. Baik Mbak. Nggih. Siap, insya Allah siap Mbak. Nggih siap. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah dari panjenengan ini untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang bisa atau mau memutuskan mendelet mental miskin, mendelet mental kekurangan. Selama ini kita nyaman dalam kekurangan tanpa disadari karena pikiran bawah sadar kita itu lebih kuat, rasa-rasa itu tadi. Mari mulai saat ini dan seterusnya kita untuk mengiyakan bahwa saat ini saya bahagia, saya berlimpah, saya ikhlas untuk melepaskan beban-beban atau timbunan material, timbunan kotoran batin, emosi negatif dalam diri kita tanpa syarat. Nggih, Mbah. 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 Balik lagi nih ya. Balik lagi nih di sini nih. Nggih, Mbah. Ini nah. Ternyata beliau masih di situ. Tapi apapun tadi ya, ada pesan-pesan buat kita. Ini adalah suara Tuhan yang memanifestasi melalui beliau. Tanpa disadari, bisa jadi Tuhan bermanifestasi dalam diri kita masing-masing. Karena dalam diri kita ada Tuhan, dalam diriku, dirimu, semua Tuhan yang sama. Nih Mbah. Inggih insyaallah saya inggih. Wapun terlimbang nggih, kula pamit rumiyin nggih. Assalamualaikum Mbah. Rahayu. Pulang yuk. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita bisa memahami bahasa lembut ini, bahasa yang disampaikan melalui visual, melalui suara, melalui perasaan.
Jadi jangan terfokus hanya dalam gambarnya, dalam judulnya, tetapi dari berbagai sudut pandang, ya. Jadi begini, ketika kita diperlihatkan dengan orang yang melakukan tapa pendem, itu ternyata mengandung teka-teki yang maksudnya seperti ini. Belajar berdamai dengan masalah, timbunan-timbunan emosi dalam diri kita, berdamailah dulu. Setelah itu apa? Kita lepaskan, biarkan mengalir ke semesta, biarkan terurai tanpa batas sehingga kosong. Kita menyediakan ruang suci dalam diri kita sehingga terhubung langsung dan Tuhan akan mengisi dengan keajaiban-keajaiban yang lain. Mudah-mudahan kalian paham. Mari mulai saat ini dan seterusnya kita izinkan rezeki datang. Kita izinkan rezeki datang dari berbagai sumber sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, jibur, berkelimpahan dan disayangi banyak orang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar.